Iya sih Pak, iya. Oke, selamat malam Bapak Ibu semua. Selamat datang pada Zoom Leader Sharing kali ini. Kita kedatangan tamu dari jauh nih kalau untuk yang di Bandung. Ini kita umumnya ada di Bandung, Bu. Juga ada beberapa di Jakarta, mungkin ada beberapa juga di Papua juga, teman-teman nih. Kita beruntung sekali malam hari ini bisa kedatangan Bu Husniar, karena untuk beberapa teman mungkin belum pernah dengar ya sharingnya Bu Husniar. Kalau saya pernah dengar home talk-nya Bu Husniar waktu home talk-nya kantor tuh, saya dapat banyak sekali insight dari sana ya. Makanya saya mengundang supaya teman-teman juga di sini bisa kita belajar bareng sama Ibu nih. Karena kan Ibu nih orang lapangan nih yang fight di lapangan setiap hari dari pagi sampai malam, bahkan kemarin chat juga sampai jam 12 malam ya. Oh ya, sebelumnya selamat dulu Bu untuk ini ya, baru lulus S2-nya ya Bu ya. Luar biasa. Selamat ya Bu. Selamat ya Bu ya. Makasih banyak. Makasih teman-teman. Oke, malam ini Bu Husniar ditemani oleh Pak Gigi. Mangga, Pak Gigi, waktu dan tempat saya persilahkan. Iya. Boleh langsung dimulai ini ceritanya Kang Marcel. Mangga, boleh. Mangga. Nah, saya ucapkan selamat datang dulu ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan selamat datang dulu ya buat Bu Ibu Husniar ya Bu yang sudah meluangkan waktu untuk sharing kita di sini Bu, untuk apa? Untuk kita juga banyak belajar sama Ibu ya Bu ya gitu. Kita mulai nih Bu. Kalau boleh tahu Bu, untuk awal Ibu bisa, kenapa sih Ibu pengen gabung di AFC itu awalnya bagaimana ya Bu ya, kalau ceritanya Bu? Iya, gini sih Pak, kalau saya kan sudah PNS 10 tahun lebih Pak ya, sekarang kan berangkatnya 2019. Jelas Pak ya, suara saya jelas ya? Jelas Bu. Oh iya, terus ya itu pun sih jadi guru itu pun ya karena doa mama. Mama saya mau sekali punya anak yang guru, padahal sebenarnya saya bukan basic guru loh Pak. Saya malah dari universitas non kependidikan. Terus karena ya mama itu mau sekali ada anaknya guru ya, coba aja saya harus ambil akta dulu. Ya setelah ambil akta, saya berpikir ya saya harus menikah dulu lah, karena kalau nanti kasihkan kerja pasti nggak mau lagi menikah kalau sudah banyak duit. Ya akhirnya setelah menikah punya anak satu, terbuka CPNS. Akhirnya saya daftar CPNS. Terus punya keyakinan aja bahwa kalau doa mama kan yang menginginkan saya jadi PNS, jadi yakin deh saya akan lulus. Ternyata alhamdulillah sih kok Pak, saya langsung lulus. Terus setelah jalani PNS, saya kan memang dari gadis suka kerja, suka enggak tenang kerjakan sesuatu kalau cuma satu, harus memang istilahnya harus punya pekerjaan lah yang bisa menghasilkan uang. Jadi dari kuliah sih Pak, saya kok suka jual-jual pakaian ke pasar lah, apalah privat lah supaya dapat penghasilan tambahan. Memang dari dulu Pak ya saya suka duit sih. Iya, terus ya namanya PNS Pak ya, cuma sekali lah pegang duit gajian, terus kebutuhan lah kita mau ini mau itu kan. Terus ya saya permantap aja, berdoa ya Allah bukakan saya jalan. Terus waktu masih di daerah sih CPNS-nya Pak, saya terangkatnya di MBK kampus sendiri. Terus coba kerja, saya pernah kerja sih hasil bumi, ngumpulin hasil bumi, kirim ke Surabaya. Kalau sudah cukup 1 kontainer, kirim ke Surabaya. Singkat cerita, itu pun belum yang saya cari deh Pak. Saya mengatakan ini belum yang saya cari. Akhirnya pindah ke Makassar tugasnya, kumpul dengan suami anak. Terus saya coba sih gabung di asuransi. Saya juga pernah loh Pak gabung di asuransi. 5 tahun, kurang lebih 5 tahun di asuransi, ternyata kok belum juga yang saya cari, bahkan malah was-was, takutnya nanti orang komplain, apalah, akhirnya mundur juga Pak. Terus ya namanya impian, selalu mau lah Pak ya, mau jadi sukses, mau jadi bermanfaat bagi banyak orang, jadi saya permantap doa aja kok Pak, tiap malam berdoa, setiap jalan lihat orang sukses, selalu berkata ya Allah mudah-mudahan saya juga bisa seperti beliau itu. Nah ini dia pada saat Pak Hendro sama Pak Eka datang ke Makassar,
Itu pun kebetulan teman yang ngajak saya, "Ayo Ibu, mumpung Ibu nggak ngajar, ayo kita ketemu, ada nih peluang bisnis dari Jepang." Ya udah sampai di sana, benar-benar Pak Hendro cerita Pak Eka dengan Pak Hendro ceritanya bahwa ini bukan multi level. Kalau misalnya Pak Hendro itu hari ceritanya multi level, saya enggak akan gabung. Karena kalau dengar-dengar dari teman, multi level itu kan ngeri, Pak. Kadang berkelahi lah, kadang habis modal lah, ketipu lah, apalah, saya nggak mau. Saya kan seorang guru, Pak. Saya harus jaga nama baik saya sebagai seorang guru. Di mata siswa saya harus ya baiklah di mata siswa. Nggak boleh saya merusak citra saya sebagai guru dengan masuk multi level, kemudian tipu-tipu orang. Oh, saya nggak mau. Jadi yang membuat saya tertarik gabung di AFC itu tadi, Asayama Family Club, benar-benar perusahaan farmasi terbesar tertua di Jepang. Itu yang membuat saya klik. Terus yang kedua Pak, saya mengatakan memang sih mahal, dalam hati kecil saya mahal, tetapi saya berkeyakinan. Saya ditunjukkan sama Allah ini kan pasti ada, kalau memang ini ada rezeki saya, pasti akan dibukakan. Nah, caranya supaya saya bisa tahu ada rezeki saya di sini ya saya harus jalani dulu kan, Pak. Akhirnya saya putuskan jalani, ya itu pun kemarin ya seru sih Pak perjuangan saya, hanya minjam sebox untuk jadi member, kemudian besoknya minjam lagi sebox untuk bisa jadi member. Jadi saya merasa bahwa saya harus berjuang dulu. Saya tidak mungkin tahu rezeki saya ada di AFC kalau saya tidak jalan dulu. Nah sekarang awal-awal kan Pak malah saya sendiri kok, tidak ada testimoni, belum ada teman, belum ada apalah, berarti saya benar-benar mulai dari awal, mulai dari nol. Jadi saya berpikir kalau teman-teman sekarang itu mereka enak kan, ada Zoom, ada leader-leader yang bantu. Ya, kalau zaman saya dulu aduh Betul. lebih sulit lagi kan, makanya teman-teman yang gabung sekarang mereka harus 1-2 bulan sudah sukses. Jangan kayak saya sekarang udah 2 tahun masih posisi Ronin. Ya, tapi itulah saya. Ya, setiap orang punya inilah bukti saya, inilah kinerja saya. Dan saya yakin saya akan juga akan sampai di finish. Itu aja Pak, keyakinan saya yang kuat. Iya. Bu, kalau saya tahu cerita nih Bu ya. Jadi ceritanya kalau nggak salah yang prospek ke Ibu itu Pak Mansur ya Bu? Betul Iya, Bu? benar. Pak Mansur ya. Waktu itu Ibu pengen diajak join sama Pak Mansur, tapi waktu itu Ibu karena mungkin jadi guru ya Bu ya, uangnya terbatas ya Bu ya. Waktu itu Ibu Benar. minjam ke Pak Mansur 1 box ya Bu ya, dan janji untuk untuk nggak akan pulang ke rumah kalau misalnya 1 box itu nggak laku ya Bu ya. Itu bagi saya itu exciting banget ya Bu ya. Jadi arti kata sudah mindsetnya udah yakin gitu bahwa ini akan terjual. Itu gimana tuh Bu? Ibu bisa tiba-tiba berani mengambil keputusan itu, how-nya tuh gimana gitu Bu? Oh iya, benar kok Pak. Saat di hotel itu kan saya pernah dengar dari teman bahwa Ibu kalau mau bisnis nyaman, ayo gabung sama Pak Mansur. Pak Mansur itu benar dia leader yang orangnya baik, orangnya loyal, suka bantu tim. Cuma waktu saya awal kan masih belum terlalu ragu lah. Saya kan pastilah masih ragu kan Pak, ini sih produk mahal, mau tidak Pak Mansur menjamin saya, tapi ya percaya diri aja, ayo Pak, saya yakinkan saya ini kan seorang guru Pak, kalau misalnya nanti saya hilang kan, cari aja saya di SMA 1, pasti saya ada di sana kok. Akhirnya minjam 1 box, ya sudah Pak, naik angkot kan, saya itu hari nggak bawa kendaraan ke sekolah, ya naik angkot. Buat apa di angkot ya, saya hanya bagi-bagi brosur, di angkot kan orang naik turun kan dari angkot. Terus pulang dari sekolah atau sementara ngajar sih Pak, kalau sudah ngajar jam istirahat siswa-siswa ngumpul, saya kan senang bergaul sama siswa ngumpul ya sudah saya sharing-sharing juga tentang AFC. Terus pulang ke rumah saya tidak langsung pulang, izin sama bapak di rumah, ayah setelah pulang dulu, kan awalnya bapak belum respon sih. Setelah dapat izin ya nggak apa-apa, ya udah saya kemana, saya singgah di rumah sakit itu saya nggak berani masuk kan Pak, cuma di parkiran aja. Semua mobil yang parkir itu saya tempelin brosur di mobilnya. Tapi saya selalu berkeyakinan bahwa ya Allah inilah usaha saya.
ya yang saya bagi-bagi brosur di angkot, nempel-nempel brosur di rumah sakit, saya buktikan ke Allah bahwa inilah usaha saya. Ya Allah, saya benar-benar mau sukses. Berikanlah jalannya, mudahkanlah, kirimkanlah orang-orang yang sevisi semisi saya. Karena saya berprinsip, Pak, saya tidak punya kuasa apa-apa. Saya tidak punya daya apa-apa. Tugas saya cuma share. Yang membuat teman itu mau join ke saya itu ya urusannya Allah. Jadi saya kan, Pak, masalah penolakan, masalah apa itu malah saya makin tersenyum. Semakin sering saya ditolak, saya merasa bahwa, oh dekat lagi nih, saya dapat orang. Jadi kalau misalnya kecewa ditolak, enggak sih Pak. Justru saya berpikir dekat lagi. Semakin banyak yang tolak saya itu hari, berarti jatah gagal saya semakin berkurang kan. Berarti otomatis nanti insya Allah Allah setelah lihat bahwa benar-benar nih Gus Niar mau, benar-benar dia sudah sampai di puncak maunya ya, insya Allah Allah akan bukakan kerannya. Itu sih Pak, saya berdasarkan keyakinan aja sih. Ya itu Iya, Bu. tadi, berdoa maksimal. Jangan lupa Pak ya, doa kita sih, kalau saya berprinsip, saya tidak punya daya siapa-siapa apa-apa kok Pak. Ya. Jadi kata kuncinya Ya, nih yang tadi itu Bu, benar-benar. urusan join atau tidak join itu bukan urusan saya ya Bu ya. Jadi urusan saya yang penting itu Iya, sudah benar jelasin kok Pak. banyak-banyaknya gitu ya Bu ya. Iya, iya. Tapi saya harus berusaha Pak, saya harus kerja. Kita kan harus barengi doa dengan usaha kan. Nah, sekarang siapa tahu Allah mengatakan di orang yang ke-1000 saya prospek, baru Allah kasih 1 orang. Ya saya kan nggak tahu, jadi saya harus jalani aja Pak, mulai pagi sampai malam itu saya harus begitu rutin. Bahkan Pak, kalau misalnya belum genap sih ketemu 10 orang, lebih 10 orang, saya singgah di warkop kok. Warkop itu saya ngapain ya, duduk-duduk aja, pas ada yang ngeliatin saya, saya senyum, dia juga balas senyum, ya sudah saya mendekat. Sharing tentang Aceh. Iya sih, memang Pak, awal-awal kalau teman-teman bilangnya saya gila, ya memang saya gila kok. Iya, Militan ya banyak Bu kok ya. yang bilangnya saya gila Pak, banyak. Militan ya Bu ya, bukan gila ya. Iya, ada kok Pak, benar. Kemarin teman-teman nggak tahu, aduh Ibu gila juga ya, bilang iyalah saya menghasilkan sesuatu yang luar biasa, jadi saya harus melakukan hal yang luar biasa juga kan. Nah, waktu Ibu sharing itu, waktu pas Ibu sharing datengin ke orang-orang yang nggak dikenal itu, saya exciting di sini nih Bu. Jadi waktu pas Ibu sharing ke orang-orang yang nggak dikenal itu, Ibu masuknya ke produknya atau ke bisnisnya ya Bu ya? Kalau saya sih Pak langsung itu dulu sih, kalau konsep saya Pak pasti saya tekankan dulu AFC-nya. Kalau saya kan klik awalnya ke AFC-nya kan, bahwa ini benar-benar murni Asayama Family Club. Itu benar-benar murni perusahaan farmasi terbesar kedua di Jepang. Ya, kalau di Jepang, Cina, Korea, Singapura kan ya konvensional. Ya kalau mereka respon, respect, ya sudah saya lanjut. Kalau tidak ya sudah saya titip brosur aja Pak. Maaf ya, siapa tahu besok-besok Bapak mau atau ada keluarga, ya mohon ini ada telepon saya. Ya itu aja kok Pak. Jadi ini ya Bu ya, apa namanya, Ibu tetap aja lah Ibu kasih masukan ke semua orang ya Bu ya tentang AFC-nya ya Bu ya. Berarti tentang AFC-nya secara umum ya Bu ya, ya Bu ya. Umum Bu, Pak, iya. Jadi kalau saya sih Pak, kalau saya sih siapapun Pak ya, ketemu siapapun, kalau saya hantam aja. Jadi Allah tuh, kalau kata Ibu, Allah tuh melihat usaha kita dulu ya Bu ya. Jadi apa namanya, hambanya itu serius atau tidak serius nanti akan ketahuan sendiri ya Bu ya. Kayak gitu ya Bu ya, berarti ya Bu ya. Benar. Ya. Benar Pak. Iya. Kok punya prinsip yakin seperti itu gitu Bu? Dari mana gitu Bu? Pak, kalau misalnya sih saya bercerita selama ini memang kok saya selalu merasa seperti itu Pak. Jujur, saya kan saya orang miskin lah Pak, kan saya juga terlahir dari orang miskin. Bapak mama petani. Terus saya selalu mengalami sesuatu yang benar-benar kalau saya berdoa terus betul-betul mantap doa saya dan benar-benar setiap hari, setiap saya sih selalu ucapkan itu Pak, insya Allah saya dapat. Nah saya belajar dari itu. Dari kecil kan Pak, setiap kali disuruh sama guru SD, guru SMP lah, pokoknya asal disuruh cita-citanya apa sih? Nah, selalu saya tulis memang wanita karir. Itu kan Pak, saya memang mau jadi wanita karir. Saya pikir ya kalau wanita karir kan itu banyak duit lah, bisa bantu banyak orang lah. Kalau kita kaya kan bisa bantu banyak orang. Apalagi saya hidup di kampung, terus
bolehlah dibilang saya anak petani yang miskin. Nah, yang bisa merubah hidup saya itu kan ya pasti saya harus berdoa maksimal dan berusaha maksimal supaya Allah ubah hidup saya. Zaman saya itu Pak, ngeri Pak ya, zaman saya itu teman-teman saya tamat SD aja sudah dikasih menikah, yang perempuan. Iya, iya. Saya nggak mau, hidup saya nggak mau seperti itu. Jadi saya benar-benar fokus sekolah, belajar. Kalau ada yang misalnya kan apa ya, kayak laki-laki itu mau ganggu, saya nggak mau. Langsung lari, saya nggak mau. Karena kenapa? Saya nggak mau hidup saya tamat SD, tamat SMP harus menikah, saya nggak mau. Dan saya harus membuktikan di keluarga saya, terutama di kampung saya, bahwa perempuan itu enggak seperti itu. Perempuan itu bisa juga kerja. Saya sih memang Pak pengen merubah mindset di kampung saya itu bahwa tidak selamanya perempuan itu hanya jadi istri lah, tidak kerja lah. Saya enggak mau Pak hidup saya begitu. Saya enggak mau hidup saya ke sawah Pak. Itu intinya. Saya enggak mau hidup saya dari kecil di sawah, masa bisa juga ke sawah. Ke sawah itu intinya Pak. Saya enggak mau. Nah, untuk meraih itu kan saya harus belajar, saya harus maksimal usahanya. Kalau saya tidak maksimal, ya ujung-ujungnya nanti nasib saya akan seperti itu. Nah, apa yang saya lakukan Pak, ya sudah saya hijrah ke Makassar, ya tapi karena kehendaknya Allah itu akhirnya lulus kuliah. Ya diterima di salah satu universitas negeri di Makassar. Ya jadi apa Pak ya, kalau saya belajar sih dari pengalaman saya, kalau memang benar-benar teman-teman yakin, khususnya kayak di FC ini kan, kalau memang teman-teman sudah yakin, ya usahakan itu mengalir lah. Kalau saya sih benar-benar mengalir kalau biarkanlah AFC itu mengalir di darah-darah kita, bahkan di setiap langkah kita, di setiap ucapan kita, teruslah biarkan AFC ini mengalir. Dan yakin suatu saat, jika sudah tiba saatnya Allah sudah putuskan bahwa ini nih sudah mau dibuka kerannya, ya sudah akan terasa mudah kok, akan terasa gampang kok. Tapi kalau teman-teman tidak mau berusaha juga tidak mungkin. Ya, saya aja sekarang Pak, kalaupun saya mau diam di rumah kan boleh. Tim saya kok sudah jalan semua. Tapi saya tidak mau. Saya tetap harus, apalagi tim-tim saya kan rata-rata bapak-bapak, rata-rata pemain-pemain. Nah, saya kan perempuan, berarti saya harus tidak boleh kelihatan lemah di mata mereka. Saya tidak boleh kelihatan loyo di mata bapak-bapak ini. Karena kenapa? Mereka kan petarung, mereka semua adalah pemain. Nah, saya ini kan cuma ibu rumah tangga, cuma PNS, cuma perempuan, saya tidak mau Pak. Jadi apapun yang terjadi sama diri saya harus tetap kelihatan tegar, kuat. Jadi apa Pak ya, baring sedikit saja kalau siang baring-baring di rumah itu tidak boleh. Saya harus loncat dan pakaian keluar, tidak boleh diam di rumah. Itu sih Pak. Jadi teman-teman saya itu semua petarung, mereka laki-laki loh Pak. Saya ngeri kalau lihat mereka, jadi saya perempuan harus buktikan ke dia bahwa saya wajar kok jadi leader mereka. Mereka malah sekarang mengatakan ya kami bangkit Ibu, kami mati-matian di lapangan itu karena lihat Ibu aja yang perempuan bisa, masa kami tidak bisa? Itu Pak yang membuat saya harus selalu semangat, harus selalu apa Pak ya? Ya itulah harus selalu semangat. Nggak boleh kelihatan loyo lah, nggak boleh. Ibu kalau waktu pas Ibu cerita tadi kan Ibu kan dapat satu box itu dari Pak Mansur ya Bu ya. Iya. Kemudian Ibu laku dijual ya Bu ya. Berarti kan Ibu kurang satu box lagi ya Bu ya. Nah itu satu box yang lainnya itu Ibu dijual ke siapa Bu? Ya itu besoknya Pak ya, hari pertama itu kan alhamdulillah ada yang ngambil ya. Besoknya itu ya saya pinjam lagi, kebetulan sih ada adik saya yang di Papua kemarin kan Pak. Itu minta bantuan sama dia yang beli, terus kasih ke keluarga konsumsi. Ya udah jadi member. Nah inilah Pak yang membuat saya berhutang sama adik saya. Adik saya itu harusnya dia juga ngerasain sukses di FC, makanya sekarang alhamdulillah sih tanggal 12 Juli kemarin adik saya action. Alhamdulillah kemarin tanggal 1 dapat Dubai, sekarang income sudah lebih 40 juta dia dapat dari AFC. Wow. Iya. Jadi siapa yang ikut dengan Ibu akan terbawa suksesnya juga ya Bu ya, berarti ya Bu Pak, ya. Betul ya Bu ya, Pak. yakin ya Bu ya. Iya. Nah Ibu, terus waktu pas Ibu kan udah jadi Ruby ya Bu ya, berarti kan 2 box Ibu dapat closing 2 box kan Ibu daftar jadi Ruby ya Bu ya. Nah setelah itu apa yang Ibu lakukan ya Bu? Ibu apakah Ibu tetap kan melakukan penjualan lagi nih Bu? Apakah Ibu lari ke
Ibu lari untuk ke Sapir atau Ibu bikin ke 3 kaki atau bagaimana, Bu? Kan Ibu udah pasti ke, nah ini bisnisnya sudah mulai jalan nih waktu itu. Ya, iya. Saya sih Pak tidak ada sama sekali pengalaman di bisnis multi level. Saya masih nol, nggak ada sekali pengalaman. Cuma ini saya dengar dari teman sih yang lain ya, termasuk Pak Mansur, ada juga teman yang lain mengatakan bahwa kalau mau serius jalanin bisnis itu ya pakai tiga titikan. Saya kan Pak guru, saya kan PNS punya gaji kan, ya udah yang titik 2, 3 itu ya saya pakai dari gaji saya sendiri untuk bukanya. Jadi semenjak itu Ibu udah langsung lari ke terjun ke Langsung bisnisnya ya, langsung 3 akun kok, langsung 3 akun. Kemudian di bawah-bawah saya itu ya saya kan nggak tahu, belum tahu juga pasangnya di mana. Akhirnya suami saya juga saya bukakan akun di bawah saya itu 3, tapi dia di tengah-tengah, harusnya kan di pinggir, tapi dia di tengah-tengah ya, namanya aja kan nggak tahu kan, ya tapi saya berpikir Pak ya bahwa yakin deh ke depan. Memang sih Pak, saya selalu yakin kok bahwa saya yakin AFC akan besar ke depan. Makanya semua adik saya kan saudara 7. Jadi di bawah-bawah saya itu yang langsung-langsung itu semua saudara saya dulu. Jadi langsung saudaranya Ibu dulu ya, Bu ya, karena namanya biar sukses bareng gitu ya, Bu ya, seperti itu ya. Benar kok jadi, Pak, benar. Saya kan kakak. Iya, saya kan kakak Pak ya. Saya harus jadi jarum bagi mereka kan. Adik-adik saya ini kapan saya lurus ya dia akan lurus, kapan saya bengkok dia akan bengkok karena saya kan jarumnya. Bu, terus ini Bu, apa langkah-langkah Ibu Husniar nih untuk sukses di AFC selama ini apa aja Ibu ya? Yang saya tahu kan Ibu kan pasti ya berdoa dulu ya Bu ya kepada Allah ya Bu ya. Terus apalagi Bu, jadi yang selama ini Ibu kerjakan ya Bu, yang Ibu kerjakan rutin ya Bu. Seperti itu Bu. Aduh banyak sih Pak. Terutama itu sih kalau saya teman-teman, kalau yang sesama muslim ya, kita yakin bahwa sedekah itu pangkal kaya. Yakin ya? Teman-teman yang sesama muslim, sedekah itu pangkal kaya. Nah sekarang saya sih Pak yang saya lakukan dari awal itu, kalau kayak bulan puasa itu atau Idul Adha itu, semua bonus saya niatkan memang untuk bagi. Sepersen pun tidak ada saya bagi, tidak ada saya ambil. Semuanya saya bagi, apakah pakai kurban, bagi-bagi ke keluarga. Jadi benar-benar 1 bulan itu berapapun yang saya dapat saya harus keluarin. Ya, karena saya yakin sedekah pangkal kaya. Saya kasih keluarin sekian, ya pasti berpuluh-puluh kali lipat lagi akan masuk. Itu keyakinan saya, Pak. Kemudian kalau teman-teman juga mau jalankan ini sih, sebenarnya sih teman-teman sudah tahu. Yang paling bagus itu kan sedekah subuh, berapapun nilainya. Ya, sebelum sholat, kalau saya sih kadang sudah wudhu, ya ambillah uang awalnya itu sih masih uang-uang receh ya, uang-uang kecil itu sih diambil kemudian kasih masuk di kaleng-kaleng sih, setelah cukup berapa ya sudah sedekahkan keluar. Terus keluar dari rumah, saya juga yakin ini sih Pak, keluar dari rumah orang pertama dilihat ketemu di jalan itu doakan mereka. Terserah mau doakan apa. Kalau saya ketemu orang tua saya doakan ya Allah berikan dia kesehatan lahir batin, murahkan rezekinya hari ini, itu yang saya doakan ke mereka. Tanpa saya sapa dia, tapi dalam hati saya doakan pada saya lewat ya, saya doakan seperti itu. Terus sih Pak, yakin sedekah pangkal kaya. Terus japri juga ya Bu ya, japri teman-teman di HP ya Bu ya Ibu. Iya jelas lah Pak. Iya. Kemudian satu lagi juga sih Pak, kalau teman-teman yang masih punya orang tua ya, kebetulan saya kan masih ada mama. Kalau Bapak sudah 2 tahun yang lalu meninggal, ya jangan pernah lupakan mama. Itu sih kalau saya jangan lupakan orang tua. Ya karena kalau justru sih income kita itu yang pertama ya kasih mama dulu. Ya jangan sih istilahnya jangan pelit-pelit. Saya sih maksudnya yakin bahwa apa yang kita lakukan itu akan kembali ke kita lagi. Ya. Jadi kalau teman-teman berbuat baik ke orang yakin akan kembali ke diri kita juga. Tapi kalau teman-teman berbuat jahat ke downline, ke upline itu yakin akan kembali ke diri kita juga. Iya, kalau saya sih itu aja kok Pak, benar-benar ya simpel sih istilahnya nggak berat-berat kok, doakan aja orang ya mau tidur kah dalam sholat kita doakan downline kita doakan upline kita ikut itu kan perbuatan baik juga kan Pak, dan yakin apa yang kita lakukan itu tadi semua yang kita lakukan hal-hal baik tentu akan kembali ke kita lagi, dan semua juga yang hal-hal tidak baik kita lakukan ke orang-orang itu akan kembali ke diri kita juga. Jadi kalau misalnya ada teman yang sudah berapa lama sih di AFC atau baru mulai, ya bismillah dulu. Ubah dulu niatnya masuk di AFC itu ngapain. Ya, kalau masih ada yang
perasaan-perasaan lihat upline sukses, iri dengki ya itu coba dihilangkan itu. Justru lihat upline sukses itu kita juga senang kan, mudah-mudahan kita bisa ngikut ke mereka. Ya, lihat downline masih susah ya kita bantu mereka. Siapa tahu dengan bantuan kita itu membuat hidupnya berubah. Itu kan luar biasa, Pak. Nah, sekarang kalau saya sudah income 40 jutaan per bulan, kalau masih saya sendiri rasakan itu belum apa-apa, Pak. Tapi kalau saya sudah bisa ciptakan 100 orang, berapa orang ya? 200 orang yang income-nya seperti itu bahkan melebihi saya, itu kan baru saya merasa istilahnya bermanfaat bagi mereka kan, Pak? Betul. Iya. Betul. Iya, Pak. Jadi kalau terus Bu Husnia, kalau dukungan dari keluarga gimana ya Bu? Kan kalau saya tadi Ibu cerita itu kan Ibu kan prospeknya itu dimanapun dan kapanpun ya Bu, mana aja gitu ya Bu. Berarti kan secara nggak langsung kan berarti kan yang dikorbankan untuk keluarga nih Bu. Nah, saya mau tanya itu dukungan dari keluarga bagaimana Bu? Jadi memberikan semangat motivasinya bagaimana Bu? Kalau saya sekarang kan Pak sudah nyaman. Kenapa? Suami saya kan juga sudah jalankan AFC, jadi kan apa Pak ya sudah dapat support dari suami ya. Kalau jadi saya sudah merasa nyaman sekarang. Mama saya lebih-lebih lagi setiap saat Mama doakan saya, adik-adik saya doakan saya, kakak saya doakan saya. Jadi kan Insya Allah deh Pak sudah karena benar-benar selama ini kan saya buktikan kan Pak, saya keluar kok pulang malam benar-benar kerja, benar-benar apa ya, share tentang AFC bukan macam-macam. Jadi istilahnya ya benar kok Pak, saya di sini mau buktikan bahwa AFC inilah peluang saya, inilah yang wadah yang dikirimkan Allah ke saya. Jadi saya harus benar-benar gunakan maksimal mungkin. Karena kapan tidak, saya yakin Pak umur saya sekarang sudah 43 tahun. Nggak mungkin lah dapat peluang lagi seperti sekarang. Iya. Kalau dari direct sponsor Ibu ya Bu yang saat ini sudah Ibu dapatnya Bu ya, direct sponsor langsung yang Ibu dapatkan, itu kebanyakan itu apakah dari teman-teman orang yang lingkungan Ibu yang Ibu kenal dekat atau dari lingkungan Ibu yang di luar Ibu gitu Bu, yang Ibu jalanin prospek dimanapun dan kapanpun gitu Bu? Kalau saya sih Pak, intinya banyak kok orang-orang yang tidak saya kenali Pak. Istilahnya ketemu siapapun kan Pak, namanya saya ketemu siapapun. Karena kenapa? Tugas saya kan Pak di sini cuma share, ya. Tugas saya cuma share tentang AFC. Kemudian nabur benih ya, istilah teman itu ya kita nabur benih aja kemanapun kita nabur benih. Nah, yang berhak mengubah mereka, membuat mereka join ke saya atau join ke orang lain itu ya bukan urusan saya kan Pak. Jadi sampai detik ini pun kalau saya ketemu siapapun tetap Pak, tetap saya share tentang AFC. Lalu sponsor Ibu yang paling cepat join itu berapa lama dan yang paling lambat join berapa tahun ya Bu ya? Apakah misalnya ada yang hari ini Ibu prospek kemudian langsung join misalnya seperti itu? Atau juga yang paling lamanya misalnya Ibu sudah berkali-kali nih Ibu tawar-tawarin baru 6 bulan, 7 bulan ataupun setahun baru join gitu Bu. Itu gimana ya Bu ya? Pengalaman yang Ibu sudah ada nih Bu. Jadi biar kita juga tahu juga nih Bu. Jadi jangan sampai juga kalau udah misalnya kita udah dicoba terus teman nggak respon misalnya, udahlah nggak diprospek lagi gitu. Jadi pengalaman Ibu bagaimana ya Bu? Kalau saya Pak selalu tekankan ke teman-teman saya kan udah melalui di AFC sudah 2 tahun. Terus ada kok Pak tim saya, jangankan tim saya Pak ya, adik kandung saya sendiri kan Pak rata-rata joinnya kan 2 tahun yang lalu. Nah ini yang adik saya sekarang yang lagi kencang ini kan baru 12 Juli kemarin, baru 1 bulan lebih kan dia baru mau jalankan AFC serius. Nah ada satu sih Pak, mudah-mudahan ya Pak Bahar barangkali enggak hadir ya. Pak Bahar itu saya prospeknya kok Pak lebih setahun. Nah, ternyata karena saya merasa bahwa Pak Bahar ini seorang leader di Makassar. Dia selalu termasuk sukses lah di multi level sebelumnya. Jadi saya mengatakan, saya kadang sama Pak Mansur mengatakan, Pak, saya sampai sekarang masih prospek Pak Bahar. Pak Mansur mengatakan, iya Bu, pokoknya kalau Ibu berhasil luluhkan hati Pak Bahar, yakin deh tim Ibu akan kencang. Jadi itu yang membuat saya semangat setiap ada waktu,
pasti saya singgah di rumah Pak Bahar atau ada info terbaru tentang AFC pasti saya share, walaupun kadang tidak dibaca. Dan alhamdulillah Desember kemarin waktu Pak Hendro Ibu Silvi ke Makassar ketemu sama Pak Bahar, mereka langsung join. Pak Bahar putuskan join dan setelah itu ya gerbong beliau diangkat ke AFC semua. Luar biasa. Iya, itulah yang membuat tim saya sekarang Pak, alhamdulillah sih boleh dibilang jalan semua Pak sekarang. Jadi ada juga yang udah setahun ya Bu, Ibu prospek Ada itu. kok Pak, ada Pak. Baru Barangkali join Pak Bahar ya Bu ya. Pak Bahar masih prospek kali ini, belum ikut. Ya, Hmm. kalau misalnya yang tercepat ini sih yang berhasil itu ya apa ya, saya boleh bilang Pak, adik kandung saya sendiri, namanya Umi Sidik sih. Dia itu gabung actionnya 12 Juli. 12 Juli ke 1 September kan cuma 1 bulanan ya Pak ya, 1 bulan lebih ya. Dia bisa tembus Dubai, tanggal 1 kemarin tembus Dubai. Kemudian income-nya sekarang alhamdulillah sih Pak sudah bisa hari-hari 40 juta lebih sih sekarang. Iya. Tapi ya itulah saya bilang Pak, kembali lagi siapapun teman-teman di sini yang ngerasa apa ya di AFC gimana, yakin Pak, AFC ini benar-benar Allah kirim buat wadah bagi kita semua yang mau berubah ya. Kalau kita dengar sih, saya sih kalau dengar Pak Ernest, Pak Michael Tampi, Pak Niko, saya itu selalu terharu Pak kalau mereka selalu cerita tentang AFC, bahwa saya jujur Pak benar-benar merasa berterima kasih Pak Ernest, Pak Michael, Pak Niko, yang Pak Hendro, Ibu Silvi bawa AFC ke Indonesia ya, sampai ke saya sehingga saya bisa merubah hidup saya bisa semakin bermanfaat bagi keluarga saya, orang banyak Pak. Benar-benar saya merasa AFC itu luar biasa, patut diperjuangkan Pak. Betul ya Bu ya, kita patut perjuangan bersama-sama ya Bu ya. Terus berarti kalau saudara-saudara Ibu yang sudah join berarti ada adik Ibu ya Bu ya, suami ya Bu ya? Iya Pak, saya sudah keluarga AFC sih Pak, saya 7 saudara sudah AFC semua. Jadi sukses bersama ya Bu ya? Iya Pak, amin amin. Amin. Bu, impian-impian apa aja sih Bu ke depan yang Ibu pengen wujudkan Bu di AFC Bu? Kan Ibu sudah kita bilang sudah sukses ya Bu ya, dengan penghasilan Ibu, dengan income Ibu pasti, tapi Ibu kan apa namanya, orangnya kan punya semangat terus nih Bu. Nah, saya pengen tahu nih impian-impian apa aja Bu selanjutnya yang Ibu pengen Ibu wujudkan ya Bu di AFC ini Bu. Kalau impian Pak ya, meraih reward ya pastilah Busido Pak ya. Kalau saya sih ya mau Busido. Selanjutnya saya sih punya impian Pak. Kebetulan di kampung saya itu kan banyak apa ya, tanah Bapak itu luas sih, kayak dekat-dekat rumah saya itu. Nah, dari dulu kami berniat mau bangun masjid lah, tapi belum kesampaian sampai sekarang. Jadi nenek-nenek saya juga rasakan amalnya, amal jariahnya, ya kami berniat bangun masjid, terus di belakangnya itu kami mau bangun rumah tahfiz. Kebetulan ada adik bungsu saya sih sekarang yang lagi pendidikan tahfiz. Dia mau belajar dakwah. Rencana nanti ya adik bungsu saya ini yang kelola di sana. Itu sih mimpi saya Pak yang belum tercapai. Ya tentunya juga saya mau apa Pak ya, ada sekarang saya berniat sih mudah-mudahan ke depan apa Pak ya, saya kan guru ya, terus di sekolah itu kan ada mata pelajaran kewirausahaan Pak. Itu yang membuat saya sekarang kepikiran gimana supaya mencetak generasi muda yang masih SMA setelah tamat minimal mereka sudah punya income 10 juta lah atau di atas 10 juta per bulan setelah dia tamat SMA. Jadi pada saat mereka kuliah, mereka sudah punya income sendiri, sisa mereka mau kembangkan. Itu Pak impian-impian saya banyak sih Pak, supaya negara kita ke depan kan nggak miskin lagi. Kalau semua siswanya dari SMA aja sudah income 15 juta, 10 jutaan kan Pak. Saya saja PNS income kan cuma 4 jutaan kan Pak, kalau PNS di luar dari sertifikasi. Tetap ya Bu ya, impiannya Ibu itu tetap untuk membantu dan menolong orang lainnya, luar biasa sekali ya Bu ya. Itu ya Bu, itu ya spiritnya yang dibawa itu Bu ya. Jadi membantu dan menolong orang lain itu tetap ya Bu ya. Pak, biasa, Bu. Saya sih berpikir Pak ya, hidup kita kan ya paling 70, 60, 80 tahun kan Pak, itu sudah pasti ya.
Nah, di sisa hidup kita ini kan ya manusia yang paling berguna itu kan yang semakin banyak manfaatnya bagi orang banyak. Nah, ayolah teman-teman semua, kita gunakan sisa hidup kita ini bermanfaat karena kan kita sih juga tidak mesti harus bermanfaat yang besar. Bagaimana pokoknya menurut kita yang baik ya kerjakan aja. Karena kenapa? Kita kan nggak tahu Pak ke depannya gimana. Siapa tahu dengan apa ya, dengan apa yang kita lakukan bisa merubah hidup. Hal-hal baik itu ya siapa tahu itu yang membuat kita lah masuk surganya Allah. Itu kan Pak. Betul. Betul. Bu, bagaimana untuk menjaga semangat dan motivasi Ibu dan tim Ibu nih, Bu? Kan Ibu udah lama ya, Bu ya, sudah setahun lebih ya. Sudah Ibu 2 kan tahun kok Pak. 2 tahun ya, Bu ya. Nah, itu menjaga motivasi dan semangat Ibu dan tim Ibu itu bagaimana nih, Bu? Kiat-kiatnya, Bu. Ya, jujur Pak, kalau untuk tim saya setahun kemarin benar-benar saya masih sendiri dan rata-rata yang saya dapat sih Pak belum ada yang pemain. Ya setelah Pak Bahar gabung baru saya dapat leader pemain kan Pak. Nah untuk memotivasi teman ya setiap saya sih Pak selalu ngumpul. Kita kan di Makassar Pak selalu ngumpul kan. Kami tidak pernah adakan Zoom. Jadi setiap saat Pak kami selalu ngumpul. Misalnya pagi saya prospek, malam itu kita ngumpul. Kadang di rumahnya Pak Bahar, kadang di warkop. Kita pasti luangkan waktu untuk ngumpul. Ya walaupun hanya cerita-cerita apa sih yang dilakukan hari ini. Jadi itu membuat tim-tim saya Pak semangat karena kita selalu bertemu. Apa yang saya lakukan, apa yang mereka lakukan kita padukan. Terus janjian, ayo kita semangati tim ini, kita bareng-bareng ke sana kasih motivasi. Seperti besok kan Pak, kita mau rencana bareng-bareng dengan tim ke Bantaeng. Bantaeng itu kabupaten di Makassar kan Pak. 3 jam ya, Bu ya? Ya, sekitar 3 jam, 4 jam kali ya. Ya, Iya. kita bareng-bareng ke sana, kasih motivasi teman-teman di sana bahwa kita hadir untuk mereka, kita siap support mereka. Itu yang membuat teman-teman semangat. Luar biasa. Tapi inilah Pak, ini cara saya Pak ya, cara kami di Makassar ini kita ke lapangan langsung. Tapi kalau teman-teman juga banyak kok teman-teman yang lain juga kayak Cilavina, yang lain itu Zoom, ya itu cara dia. Kalau saya Pak ini cara saya. Kita semua punya cara masing-masing. Ya, saya kemarin Pak ke Papua itu ya mau belajar ilmunya Busido Indonesia Pak Budi Darwin, Pak Yohanes, Pak Ardian ya. Pak Yudi, saya mau belajar ilmu mereka, ya itulah yang saya padukan, yang bisa saya ngambil saya terapkan ke tim-tim saya atau calon prospekan saya. Saya kan kadang juga Pak dapat sih yang pejabat. Kalau saya tidak belajar sama tim-tim di atas Pak Budi Darwin, Pak Yohanes, saya kan nggak tahu Pak, nggak percaya diri. Nah setelah dapat ilmu mereka, ya itu saya duplikasikan. Jadi di sini kita juga memang harus belajar. Teman-teman tidak mau belajar sama Busido juga nggak akan susah tentunya kan Pak. Betul. Ya sharing lah, kadang kita ikuti Zoom mereka juga supaya pengetahuan kita bertambah. Ya tekniknya Pak Budi Darwin yang perkalian penambahan, Pak Yohanes yang apa ya yang 1 2 3 itu kan itu luar biasa sekali Pak, dan saya terapkan ke calon-calon prospekan saya dan ternyata itu dapat Pak. Tapi kita lihat juga kondisinya ini dia cocoknya kemana. Kalau misalnya dia cuma produk, ya kita fokus di produk, kembali lagi. Kalau dia bisnisnya, ya kita fokus ke bisnisnya. Tapi kadang pun juga Pak ya, kita juga tidak boleh hanya jelaskan produk saja. Karena kadang ternyata, misalnya orang baru itu ternyata dia lebih suka bisnisnya. Ya sering Pak ya, saya dapat yang selama ini cuma konsumsi, bahkan 1 tahun konsumsi produk FC tidak join. Ternyata ketemu saya, alhamdulillah langsung join Pak. Karena saya jelaskan detail tentang bisnisnya. Kalau manfaat produk kan saya tidak perlu jelaskan karena dia sudah 2 tahun kok konsumsi. Jadi saya lebih fokus ke bisnisnya aja ya, pakai tekniknya Pak Budi Darwin, Pak Yohanes. Jadi Ibu juga sampai saat ini juga masih terus belajar ya Bu ya sama ke Busido Oh yang benar lain. Pak. Merapat ya Bu Justru ya. Pak ya, semakin kita sering belajar itu kita masih semakin merasa kecil kok Pak. Saya ini belum ada apa-apanya dibanding dengan teman-teman hebat lainnya ya. Yang sudah Busido, double Busido, saya ini belum ada apa-apanya kok Pak. Jadi itu membuat juga saya tambah semangat. Ya, karena saya kok Pak baru Ronin, teman kan yang lain sudah Shogun, Pak Mansur sudah Shogun, yang lain sudah Busido, double Busido, berarti saya merasa saya ini belum ada apa-apanya. Jadi saya harus harus belajar, kemudian harus
action lebih lagi, Pak. Jadi sekarang saya coba-coba lagi action mulai dari subuh. Mudah-mudahan hasilnya lebih maksimal lagi. Bu, mau tanya Bu, siapa member pertama Ibu Bu dan bagaimana cara prospeknya waktu itu Bu? Kalau member pertama saya, Pak, kemarin kan saya buka 3 akun ya, 2 titik di bawah saya, terus suami saya, terus saudara-saudara saya kan, Pak. Jadi keluarga ya Bu ya? Ya, dari keluarga dulu. Terus kalau jenderal pertama Ibu siapa ya Bu ya? Apakah direct sponsornya Ibu Husniar Bu? Jenderal pertama saya itu Pak, itu tadi Pak Bahar. Ada sih juga Pak yang lagi ini sih ya, ada mantan kepala sekolah saya kemarin. Saya sih bareng-bareng join sebenarnya, cuma karena beliau fokus selesaikan kepala sekolahnya itu Ibu Haja Cendranawati. Saya juga banyak belajar sama beliau. Beliau itu sekarang sudah pensiun dan fokus juga di AFC. Itu juga termasuk jenderal saya. Kemudian sekarang ya suami saya, ada Pak Bahar, ada tim-tim saya yang lain, ada sih juga Pak pegawai rumah sakit itu namanya Pak Mahendra. Pak Mahendra ini Pak luar biasa, dia juga PNS. Jadi dia itu saya salut sama beliau, dia itu pagi di rumah sakit. Pada saat istirahat dia keluar prospek, kemudian malam dia harus kembali check up lagi. Kemudian ada juga namanya Pak Ihram Pak, sampai sekarang kos-kosan di daerah sekarang. Dia tinggalkan kampungnya, kemudian dia kos-kosan dengan istrinya untuk jalankan AFC. Jadi ini apa namanya pejuang semua ya Bu ya, tim-tim Ibu ya Bu Iya ya? Pak, alhamdulillah Pak. Ya alhamdulillah di tim saya itu Pak semuanya petarung. Bahkan ada sekarang lagi teman saya yang duluan ke Bantaeng itu Pak, dia istrinya hamil besar, sudah tunggu lahiran, tapi karena istrinya juga sudah restu sama AFC, ya diizinkan suaminya Pak. Sekarang lagi perjalanan ke Bantaeng. Bu, kalau zamannya Ibu kan mungkin beda ya Bu ya dengan zaman sekarang ya Bu ya. Saya mengandai-andai nih Bu, waktu pas zamannya Ibu kan mungkin tools masih sederhana ya Bu ya, nggak seperti saat ini Bu ya. Jadi waktu pas itu Ibu belajar produk tuh berapa lama Bu ya? Terus apa yang ngajarin ya Bu ya? Kalau di Makassar kan Pak Mansur itu memang Pak setiap pekan sih adakan LOP. Tapi dulu awal-awal Pak kan sekali 2 bulan ya, pokoknya awal dulu kami itu yang hadir cuma 8 orang. 8 orang, 10 orang. Saya tidak pernah apapun kegiatan saya pasti saya cancel. Saya harus hadir di LOP. Kenapa? Ya saya harus kan belajar, harus menguasai produk, harus menguasai yang lain-lain karena namanya pemula Pak ya, saya sama sekali nol di multi level, saya nggak tahu apa-apa. Jadi kalaupun di kabupaten lain di Goa itu diadakan LOP, saya harus ke hadir juga di sana. Kemudian kalau ada tim dari AFC yang hadir kan, Pak Hendro hadir, Ibu Selvi ke Makassar, Pak Niko ke Makassar, saya harus luangkan waktu untuk ketemu sama beliau. Baik setelah LOP atau sebelum LOP, saya harus menghadap sendiri ke beliau. Kadang sendiri kok Pak. Kalau Pak Niko datang, kadang sejapri awal-awal dulu ya, sejapri. Yeah. Pak boleh nggak sharing dengan Bapak? Oh iya boleh Bu, boleh. Akhirnya saya datang ketemu, ya berdua aja ketemu. Saya bukain akun saya Pak, tolong apalagi yang saya harus lakukan. Saya memang orangnya nggak mau mengeluh sih Pak, saya memang orangnya nggak mau mengeluh. Walaupun saya sudah prospek puluhan orang, nggak ada yang join, saya nggak akan mengeluh. Di hadapan orang itu memang Pak, saya nggak harus apa ya istilahnya, harus terlihat apa ya, nggak boleh mengeluh. Jadi saya tanya Pak Niko, Pak tolong apa lagi yang saya harus lakukan ini. Ya sudah Pak Niko kasih trik-trik lah, kasih teknik, itu yang saya lakukan. Terus kemarin ke Papua aja hadir 4 Busido. Oh ini keren. Kapan lagi kesempatan saya ketemu 4 Busido AFC. Jadi saya Bismillah. Ya ternyata suami izinkan ya saya terbang ke Papua. Langsung ya Bu ya terbang ke Papua iya, ya Bu dan Makassar. Bu, waktu pas Ibu saya tertarik dengan analisa lagi nih Bu. Waktu pas Ibu dapat 1 box dari Pak Mansur Ibu, dari Pak Mansur itu gimana Ibu nawarin produknya Bu? Terus berapa lama Ibu nawarin dapat closingan 1 box itu? Kalau nggak salah kan Ibu kan masuk ke angkot ya waktu itu nawar-nawarin ya Bu ya. Gitu. Itu Ibu gimana Bu cara nawarinnya? Dan orang keberapa yang Ibu tawarin waktu itu closing Bu pertama kalinya Bu?
Aduh. Kan kebanyakan orang, Kalau mau, kebanyakan ya Bu, kebanyakan orang susah kan closing pertama tuh Bu. iya Tapi Pak, kalau nanya berapa orang, nggak kehitung kok Pak, karena itu di angkot itu kan, saya naik angkotnya berapa lama kok Pak, nah nggak bawa kendaraan ke sekolah kan, berarti nggak kehitung kok Pak, berapa. Jadi pas mentok itu hari, ya bagaimana saya meyakinkan dia, tapi kembali lagi ya barangkali, sudah rezeki ya, itu hari memang sih dia butuh sekali Pak, karena, suaminya cuci darah. Ya, saya karena, sudah nangis-nangis sih, keluarganya sudah nangis-nangis, terus saya mengatakan, "Ayolah Ibu, saya percaya kok, bismillah, siapa tahu ini bisa bantu." Akhirnya, ibu ini pun ketemunya di jalan kok, Pak, ya, janjian di jalan, ya sudah ambil satu box, langsung transfer uangnya. hmm, Iya, pasien pertama saya itu yang cuci darah. yang cuci darah ya Bu ya. Iya. Bu, bagaimana Ibu merealisasikan mimpi Ibu nih Bu? Kan apakah Ibu apa namanya bikin dream board atau segala macam Bu? Kan mungkin Ibu kan punya mimpi nih Bu, dari 1 sampai 100 misalnya. Ibu tulis tuh, misal apakah Ibu tulis tuh satu-satu tiap hari Ibu, oh ini mimpi ini sudah terwujud, misalnya Ibu pengen punya motor baru ataupun punya kendaraan baru nih Bu. Hari ini udah terwujud nih motornya coret misalnya gitu. Atau bagaimana sih Bu? Jujur Pak ya, kalau saya pribadi, mimpi saya sih, apa ya, Pak, untuk, tulis ada sih saya tulis, Pak, ya, tapi, tidak sedetail itu 1 sampai 100. Tapi ini kalau saya, Pak, saya selalu tanamkan di hati saya, ya. Bahkan, bahasanya istilahnya saya biarkan mimpi-mimpi saya itu mengalir di dalam diri saya, di darah saya, setiap nafas saya itu selalu yang saya ucapkan. Bahkan, Pak, ya, kalau misalnya nyetir sendiri di mobil itu saya berteriak sendiri di mobil, keluarin, "Saya mau Fortuner," misalnya gitu, Pak, ya, "saya mobil Fortuner, saya mau Busido," saya teriak. Seperti kadang ya yang Pak Diko itu ajarin ke kita harus keluarin, teriak, saya teriak di mobil kan cuma sendiri, nggak ada yang dengar. Jadi Ibu luapkan begitu aja ya Bu ya, jadi Iya, jangan disimpan Pak. di otak ya Ya Bu ya. terus, ya ini juga sih, Pak, pada saat mau tidur kan, Pak, mau tidur ingat semua sih, mimpinya ingat semua, terus bangun ya ingat semua juga. Kalau saya sih gitu, Pak. Bu, dari teman-teman guru, Ibu banyak yang join Bu sekarang Bu? Pak, justru teman-teman guru awal saya tawari, enggak Pak, karena ya itulah Pak ya, kalau PNS kita tawari pasti sih alasannya anak bayar uang sekolah lah, gaji enggak cukup lah, ini produk mahal lah. Kalau teman-teman guru sendiri Pak masih kurang kok. Jalan pun kayaknya belum belum ada deh Pak, kecuali yang kepala sekolah saya ini yang jalan sekarang. Tapi kalau mereka beli untuk make ada beberapa yang beli. Ada yang makai yang beli ya Bu ya? Iya. Bu, kalau untuk yang kan saya sering lihat ya Bu ya, video-video Ibu ya Bu ya, gitu Ibu kan prospek dimanapun dan kapanpun ya Bu ya. Nah itu kan berarti kan Ibu secara nggak langsung kan semua kalangan ya Bu ya, kalangan yang ada uangnya ataupun kalangan yang nggak ada uangnya, Ibu tetap prospek ya Bu ya. Nah, saya mau tanya Bu, itu kenapa Ibu semua kalangan Ibu tetap prospek juga gitu Bu? Padahal mungkin kalau misalnya kita mungkin, ini nggak akan beli nih, oh yang ini pasti akalan beli nih gitu. Tapi kadang-kadang prediksi kita suka salah gitu Bu. Apa yang kita anggap nggak beli malah beli. Apa yang kita anggap beli malah nggak beli gitu Bu. Itu bagaimana Bu? Kalau di sini Pak, makanya sih bahasanya di sini ya janganlah bertindak sebagai dukun. Ya kan Pak? Janganlah bertindak sebagai dukun. Terus Bapak tahu ini mau tidak dari mana? Ya kan? Kalau misalnya lihat raut muka saja, oh ini nggak bakal beli. Kalau saya sih Pak, kita nggak bisa nilai orang dari mukanya aja. Percaya tidak Pak? Saya sih malah biar pemulung aja kok, biar yang angkat-angkat ikan saya kalau saya belanja ikan ke pelelangan itu juga saya prospek. Kenapa? Saya bukan lihat dari mereka gabung atau tidak, tetapi kan saya memberikan mereka motivasi bahwa nah janganlah hidup hidup kalian yang dari kecil angkat-angkat barang, masa sampai besar nanti, sampai tua nanti hidupnya juga mau angkat-angkat barang. Ayo adalah peluang seperti ini, lihat Ibu, enak tidak?
pada saat kalian ngangkat-ngangkat barang saya, biasanya orang cuma pakai 1 anak. Kalau saya kadang 5 anak, saya suruh datang semua ngikutin saya. Terus setelah ikannya saya simpan di mobil, saya duduk-duduk bareng di pinggir-pinggir itu pelelangan, terus cerita-cerita. Terus pada saat pulang ya sudah saya bagi-bagiin duit. Terus saya mengatakan, enak kan nak kalau suatu saat nanti kalian semua juga bisa seperti saya kan? Nah itu saya kasih motivasi ke mereka-mereka. Nah barangkali Pak kelakuan-kelakuan saya yang seperti itu, itulah yang membukakan pintu rezeki saya. Ya kan Pak, mana ada orang tidak berani prospek pemulung, berani tidak prospek sopir angkot, atau berani tidak prospek penjual pisang. Kalau saya itu saya lakukan Pak. Kenapa? Setidaknya adalah saya bisa sentuh hati mereka bahwa benar ya, masa sih seumur hidup sampai bapak saya dulu penjual pisang, masa hari ini juga saya harus menjual pisang. Nah, itu yang saya mau sentuh ke dia bahwa ayolah Pak, ubah hidup. Saya ini aja yang PNS masih berani merubah hidup, ya. Jadi yang saya tanamkan apa Pak ya, yang motivasi itu ke mereka. Tapi dalam hati saya Pak pasti kan berpikir enggak mungkin kan mereka mau join. Tetapi kita juga enggak tahu kalau Allah sudah berkehendak bisa ya kenapa tidak kan Pak? Jadi saya sih berpikir siapapun di sini Pak bukan cuma saya lihat bahwa mereka harus semua yang saya prospek itu masuk di AFC enggak, tetapi saya share tentang semangat saya ke mereka bahwa ayolah masa sih rakyat Indonesia miskin terus, ayolah ada seperti ini kita harus berusaha semua sepakat semua ubah hidup kita, jangan mau jadi penjual pisang terus, jangan mau jadi pemulung terus, siapa tahu anak ibu nanti ya bisa jadi orang sukses. Itu kan Pak istilahnya apa ya, menggugah hati mereka, memberikan semangat mereka. Nah ini buktinya saya kan buktinya Pak, bukti di depan mata Bapak Ibu ya saya lah buktinya yang anak kampung, anak petani kok bisa sekarang jadi guru, bisa jadi sarjana, bisa jalankan AFC. Ini kan faktanya kan di saya, diri saya sendiri. Saya nggak cerita orang lain tapi diri saya sendiri bahwa Bapak Ibu inilah buktinya. Kalau yang penting Bapak Ibu mau berusaha, mau merubah hidup, yakin akan dapat. Gitu Pak. Bu, ini apa namanya Ibu gimana cara mendekatkan Ibu dengan timnya Ibu ya, yang terjauh ya Bu ya. Mungkin kan yang apa namanya yang di bawah itu loh Bu. Jadi supaya nggak ada jarak tuh Bu. Jadi supaya motivasinya terus nyambung itu gimana ya Bu cara ibunya terus apa namanya memberikan satu komunikasi atau gimana Ibu menularkan semangatnya Ibu gitu Bu. Kan mungkin kalau orang yang pertama yang ikut join sama kita mungkin kalau kita chat segala macam kan mungkin lebih welcome ya Bu ya. Tapi kan semakin jauh kan apa namanya kan mungkin itu apa namanya agak panjang ya Bu ya. Nah Ibu gimana cara mendekatkan Ibu ke mereka ataupun mereka mendekatkan Ibu ke Ibu gitu Bu. Bagaimana caranya triknya Ibu gitu Bu. Jadi supaya nggak ada jarak gitu Bu. Kalau saya sih Pak tim saya itu kan mereka punya grup, saya japri mereka atau ngomong di grup, kasih motivasi. Terus setiap saya lagi prospek atau apapun, foto saya share ke grup supaya membuat mereka juga termotivasi. Ya, karena kalau misalnya saya tidak share apa yang saya lakukan mulai pagi sampai malam, mereka kan juga tidak percaya ke saya. Tetapi ini bukti nyata kok bahwa benar Ibu Usniar dari pagi sampai malam kok keluar, bukan bohongan kan. Jadi selalu malam itu kadang saya buat kegiatan saya sehari, saya foto, kemudian saya susun semua, kemudian share ke grup. Itu kok Pak. Atau kalau ada yang mau detail ke saya telepon mereka. Atau mereka pada saat japri ya sudah langsung saya telepon. Kalau yang jauh Pak ya, dan saya janji ke mereka bahwa silakan atur jadwal Ibu kapan Bapak Ibu sudah punya tim, insya Allah saya akan datang. Keren ya Bu ya, hebat Bu. Iya. Ibu ini saya buka chat ya Bu ya, saya di sini ada chat dari teman-teman ya, boleh, Pak, ada boleh. chat yang tentang semangat dan juga ada mungkin yang beberapa juga ada yang tanya juga ya Bu ya, jadi ada yang juga semangat kayak Pak Nusran di Sabure ini biar AFC mengalir di aliran darah kita, luar biasa semangatnya. Kemudian juga dari Bu Acit juga merembes nih semangatnya nih. Terus kata Pak Hens juga memang luar biasa, kata Pak Nusran juga selalu memotivasi.
kata Ibu Jenny Lestari. Halo Ibu Husniar, kenalin saya Jenny Lestari dari Manokwari, Papua. Wah, ini ada yang ikut dari Manokwari, Papua nih Bu, keren Bu. Papua Barat. Kemarin saya daftar AFC, ternyata saya member dari Ibu loh. Oh Tangga iya, depan rumah saya. kemarin Mbak Itu Jenny kemarin ya, Mbak Jenny kemarin malam kayaknya resmi jadi member ya, Mbak Jenny. ada juga yang berarti dari Papua ya Bu. Mantap Bu. Keren banget. Ini untuk yang di chat juga sudah saya sudah saya sampaikan juga dari Pak Ahmad juga mantap di, kemudian dari Pak Nasrun Saburi ada yang mewakili, dari Ibu Reni juga keren banget. Mungkin Pak Marcel ada yang mau teman-teman di sini ada yang mau ingin menanyakan secara langsung ke Ibu Husniar, mungkin bisa di open ininya mic-nya gitu. Itu ada yang raise yang tuh mau bertanya langsung silakan. Dari Cimonika ya, silakan. Malam Bu. Ya malam Ibu. Hebat Bu Husniar, hebat banget. Bu mau tanya dong, kalau misalnya nih cerita ke supir angkot atau ya yang misalnya atau tukang apa gitu, apa sih yang diceritakan itu pertama. Kedua, mereka ini kan seringnya nggak pede ya, nggak pede dengan jaringan mereka. Nanti saya gimana? Nanti saya kemana kalau setelah ini apa ya? Mereka memikirkan apa yang akan mereka lakukan dengan melihat mungkin lingkaran pergaulan mereka. Nah, apa jawaban Ibu ini kira-kira apa ya? Maksudnya yang menjadi untuk solusi bagi mereka. Makasih Bu. Iya, iya Ibu Monika ya. Kalau saya sih yang saya lakukan biasa kalau ke sopir angkot ya pastilah saya tanya-tanya dulu Pak, income-nya sehari gimana? Pasti sih langsung mereka mengatakan sepi Bu. Sekarang penumpang sepi, buat makan aja susah. Ya sudah, saya tanya Pak, tahu tidak? Saya ini seorang guru, saya ini PNS juga. Kalau misalnya mengandalkan gaji saya juga, saya rasa saya juga tidak cukup, Pak. Tapi ternyata ini ada peluang loh, Pak. Ya, palingan saya kasih gitu ya, saya dekatkan dulu, saya santai dulu, setelah itu saya masuki. Ini Pak, ada peluang. Keren loh Pak, perusahaan farmasi besar di Jepang. Sopir angkut kan pasti, oh iya Ibu, keren ya. Terus gimana caranya? Ya sudah, saya jelaskan sesimpel mungkin, pakai bahasa yang mudah mereka pahami. Ya, terus membuktikan ke mereka yang masih nol ya tentang multi level, ya saya yakinkan dia bahwa pada saat Bapak Ibu gabung di saya, insya Allah saya akan bimbing, insya Allah akan saya temani. Bahkan saya janji Pak, kalau misalnya nanti Bapak resmi join, saya boleh pakai angkot Bapak, temani Bapak seharian, yang penting atur jadwal dulu. Saya temani Bapak seharian, prospek pakai angkot Bapak. Ya kita makan bareng, kita jalan bareng. Nah, itu yang saya janji ke mereka. Ternyata mereka kok percaya. Istilahnya barangkali muka saya juga kan bukan muka-muka petipu ya. Jadi mereka akhirnya percaya. Ya gitu Bu. Kalau untuk awal modalnya mereka gimana ya Bu? Kalau saya sih kan gini Pak, Bu ya, kadang kalau modal pasti kan mereka susah. Ya, jadi saya ajari trik kedua. Trik kedua itu kan kayak saya kemarin loh Bu. Saya kan joinnya nggak pakai modal yang akun pertama saya. Jadi saya tanya, ayolah Pak, pasti ada siapa tahu ada keluarga dekat yang bermasalah tentang kesehatannya, ataukah ada tetangga atau siapalah atau penumpang Bapak yang bermasalah kesehatannya, ayo tawarin. Kalau misalnya Bapak belum tahu apa-apa, ya telepon saya, nanti saya yang jelasin. Ya nggak mungkin kan mereka menjelasin karena mereka belum tahu apa-apa. Jadi yang harus jelasin ke mereka itu harus saya temani. Ya, banyak kok yang berhasil sama dengan pasien cuci darah saya itu setiap dia pergi cuci darah bawa suaminya, kalau ada yang nanya-nanya, Ibu suaminya konsumsi apa kok kelihatan segar? Ya sudah, Ibu ini nggak bicara, bahkan mengatakan ini nomornya Ibu ini hubungi aja. Jadi yang prospek dia saya, yang antarkan produk saya, yang input dia juga saya. Jadi benar-benar sih Bu,
saya benar-benar kawal mereka sampai mereka bisa. Setelah saya ajari dia nginput, saya ajari dia, saya kasih buku merah, saya kasih brosur, baru boleh saya lepas. Sepanjang mereka belum mandiri, saya tidak akan lepas, itu tanggung jawab saya. Ya, bahkan kadang saya pinjamin produk kok Bu. Kalau misalnya ada ya produk saya pinjamin. Yang penting konsisten. Oke, 2-3 hari. Kalau misalnya belum, ayo saya temani. Kalau belum ya udah kembalikan produknya. Iya. Kalau tadi kan dengar cerita Bu Husniar ya, menyebarkan brosur ya, brosur di rumah sakit. Nah, itu berarti brosurnya tentang produk ya, Bu? Iya. Itu senjata saya, ibu saya sejak gabung bahkan kadang beli sampai 1000 brosur. Benar. Saya di Pak Mansur kaget, Ibu ngapain ya? Inilah amunisi saya, inilah senjata saya. Tapi saya nyebar aja, apa istilahnya ya, jangan juga harus pokoknya saya sudah 1000 beli kok tidak ada, oh jangan, itu dihilangkan dalam hati prasangka negatif lah, pokoknya positif lah selalu Bu, dan yakin akan dapat kok. Ya. Akhirnya ada yang itu ya, ada yang nyantol ya, yang iya, rumah ada sakit Bu. itu ya? Iya, ada. Bu, boleh lihat dong, contekan brosurnya kayak apa, ada nggak Bu? Oh iya, tunggu ya. Ada kok Pak, Bu ya, kita sih beli kadang dikasih dari Pak Mansur, kadang saya juga sih kemarin sempat ya. Ini sekarang Ibu yang saya pakai. Oke. Iya, ini yang terbaru, yang dulu kan masih yang kecil-kecil itu. Ini. Terus pasti ada nomor telepon di sini kan. Iya, ini amunisi saya, ini senjata saya, ini dulu yang kita pakai dulu ini. Ya, ya. Ini ada. Iya. Oke, sip. Makasih Bu, sukses ya, Bu ya. Makasih ya. Ya, sukses Bu. Ya, buat teman-teman yang lain yang ada pertanyaan, ini roomnya milik teman-teman semua ya. Jangan sungkan, jangan disimpan nih di pikiran, disampaikan pertanyaan. Ada, silakan. Ini ada juga yang di chat juga dari Ibu Vega, sangat menginspirasi sekali Bu Husniar. Semangat juang Ibu yang harus ditiru, usaha memang tidak akan mengkhianati hasil ya Bu ya. Jadi outputnya bagus banget nih Bu, membuat teman-teman juga termotivasi Bu. Bagus Bu. Ini ada yang nanya juga dari Pak Ahmad Browa, silahkan. Silakan Pak Ahmad. Assalamualaikum Bu Husniar. Waalaikumsalam. Ini ya Pak Ahmad. Ini. Ya, saya sebenarnya pada kesempatan ini tidak bertanya ya. Saya cuman mau men-share kepada kita semua bahwa Ibu Husniar ini bagi saya luar biasa ya. Jadi di awal saya ketemu sama Ibu Husniar itu, waktu dia perkenalkan produk itu, terus terang melihat saja produk itu saya tidak tertarik karena memang background saya ini bukan pemain. Tapi karena semangat Ibu Husniar, kemudian saya juga dekat dengan Pak Bahar yang sangat mensupport. Yang paling menggugah saya itu sebenarnya kenapa saya bisa bergabung di AFC itu karena adanya seorang leader yang katanya siap mengeluarkan zakat 1 M per tahun, yaitu leader kita Bapak Mansur. Nah, saya tertarik ke Warkop meskipun waktu bergabung itu saya belum terlalu kepingin bergabung juga karena saya lihat produknya itu, saya bilang siapa dia mau beli karena mahal sekali. Sampai di harga di limit di 1 juta lebih. Kita jual produk saja ratusan ribu itu tidak ada orang. Tapi setelah dijelaskan bahwa produk ini ada mengandung hak paten, ada uji klinis, saya kemudian penyakit-penyakit yang bisa disembuhkan itu adalah penyakit-penyakit kronis. Saya mulai beranggapan bahwa orang kalau sudah sakit, berapapun uang dia harus keluarkan. Makanya
dari awal orang yang mau mengeluarkan zakat 1 M itu, kemudian dijelaskan ada patennya, ada uji klinisnya, ya sudahlah, saya bergabung juga. Mungkin itu saja support dari Busnya, semangat terus. Jangan lupa Makasih Pak turut andil. Ahmad. Ya, ini dia Pak Ahmad. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Ya, Pak Ahmad ini downline saya, dia sponsor Pak Bahar. Ya, beliau luar biasa. Biasa. Ibu, ini balik lagi ke pertanyaan yang ada di chat ya Bu ya. Ini ada Ya, Pak silakan Pak. Abdul Latif bahagia nih, keren prospek di angkot. Dari sekian banyak brosur, berapa yang kontak Ibu dan berapa yang closing ya Bu ya? Mungkin kalau Ibu masih ingat bisa disampaikan Bu. Kalau sebar-sebar brosur Pak, aduh banyak sekali sih. Tapi kalau yang join yang dari brosur itu palingan mereka apa Pak ya? Mereka rata-rata konsumsi. Ya. Kalau yang join jalankan bisnisnya kurang sih Pak, karena mereka tertarik kan palingan karena manfaat produk aja, ya. Jadi kalau teman-teman mau serius jalani bisnis ini, carilah yang mau jalankan bisnisnya, karena supaya cepat ya. Teknik-teknik teman-teman busido itu kan mereka benar-benar cari yang fokus ke bisnisnya, bukan fokus sama orang sakitnya. Tapi ternyata di lapangan juga kok Pak ada yang dari awal dia sama sekarang saya ada member Pak Kadis, kepala dinas ya, kepala dinas pariwisata, dia awalnya nyoba karena sakit. Ternyata setelah rasakan manfaat, beliau sekarang ya tiap hari closing ya Pak Kadis, kalau ada Pak Kadis di sini ya. Ini Bu, ada lagi Bu yang ini Bu dari chat ya Bu ya. Allah, Ibu Husniar luar biasa perjuangan, saksi keseriusan beliau yang pantang menyerah dan menyerahkan join, tidaknya itu urusan Allah, dan selalu bersedekah untuk keluarga dan orang yang membutuhkan. Ini Bu jadi sumber inspirasi Bu dari untuk ibu ya, kayaknya Ibu Umi. Luar biasa Bu. Terus juga ada yang nanya lagi. Halo Bu. Iya Pak, halo. Ya, ada pertanyaan ya Bu. Ibu ketika baru gabung menjadi member, mana yang diprioritaskan? Menawarkan produk atau memprospek member? Kalau awal-awal kan Pak, saya kan butuh jadi member dulu kan. Terus kalau mau rasakan produk sih Pak, saya belum. Saya memang fokus dari awal itu ya mau jalani bisnisnya Pak. Karena di saat saya jalani bisnisnya kan Pak, otomatis income saya nanti ada ya. Dari income itulah yang saya belikan awal-awal itu Pak ya, saya tidak nikmati dulu bonus saya beliin produk supaya itu jadi senjata saya untuk kalau kita mau prospek tidak ada produk kan juga tidak bisa Pak. Jadi kita memang harus ada stok produk. Kalau cuma bawa brosur juga itu kadang sih belum maksimal. Jadi awal-awal dulu kalau setiap dapat bonus saya harus stok produk. Ibu sekarang sharing lewat Facebook, IG atau segala medsos segala macam Bu saat ini Bu? Pak maaf, sebenarnya saya orangnya saya cuma di WA aja kok Pak, ada Facebook tapi Bapak yang pegang. Instagram juga barangkali suami yang buatkan, saya enggak kok. Saya lapangan aja Pak. Iya. Iya. Kan ada teman-teman yang lain yang menanyakan, silakan. Kalau kok Ibu ganggu konsentrasi itu pulang Kak. Nah, dari Pak Budi ya. Halo Pak Budi. Pak Budi silakan Pak Budi jika ada pertanyaan. Halo, selamat malam. Salam kenal Bu Malam Pak Husniar. Budi. Selamat malam. Malam. Ini
kan saya kan beberapa bulan kemarin kan saya resign dari kerja. Terus setelah resign dari kerja di pabrik, sekarang kan saya lebih fullnya nge-Grab ya. Nge-Grab sama ya online shop gitu. Cuman saya pikir kan dari Grab itu kan saya bisa ke lapangan gitu, maksudnya lebih banyak ketemu orang gitu ya. Cuman saya minta ini cara ada nggak misalnya, kan kalau nge-Grab kan cuman waktu sebentar gitu ya. Waktu untuk ngobrolnya misalnya kalau pas di jalan gitu. Nah itu ada ininya nggak Bu? Kiat-kiatnya maksudnya cuman 15 menit gitu ngobrol itu langsung, pernah nggak Ibu langsung bisa closing gitu atau selalu pasti ada follow up-nya yang berhari-hari Ibu? Atau berbulan-bulan? Iya, iya Pak Budi, kalau seperti itu saya biasanya sih langsung minta kontaknya yang saya prospek itu. Saya ketemu terus saya anggap dia ada respon, saya langsung minta kontaknya. Kemudian saya sharekan tentang AFC, tapi tidak banyak sih, dikit-dikit aja inti-intinya tentang manfaat produk. Terus kalau misalnya dia respon, ya sudah langsung saya kirimkan tentang bisnisnya. Dan kalau memang dia serius, yakin deh Pak, pasti dia akan balik nelpon kita buat janjian. Kapan sudah ada respons begitu, ya sudah saya datangi, bahkan saya undang, biasanya sih saya undang di warkop atau di tempat makan. Yakin kok Pak Budi itu Grab kan berarti tiap hari kan banyak penumpang yang ada, berarti jalani aja dulu Pak Budi, tapi konsisten setiap dilihat penumpangnya ya share aja, ini Bu ada seperti ini, atau minimal kasih brosur dan ada telepon Pak Budi di situ. Tapi kalau misalnya orangnya sudah ada respon, ya Pak Budi ambil telepon dia. Nanti Pak Budi share-share setiap hari, tapi jangan banyak-banyak ya, nanti kan kadang orang merasa terganggu apa, berarti hanya yang inti-intinya doang sharekan setiap hari. Iya, gitu Pak Budi. Ya, terima kasih Bu. Iya, sukses Pak ya. Ya, amin. Bu Sniar, ini ada pertanyaan lagi nih dari teman-teman Pak, dari Pak Herwanto nih. Apa yang perlu disampaikan ke calon member agar tertarik dalam bisnis? Mungkin ini ke bisnis nih Bu, buat pas prospek awalnya nih Bu. Ya, kalau calon membernya ini sudah respon, sudah ada respon ya. Betul. Ya pasti saya kalau sekarang sih Pak, saya langsung kalau memang serius mau jalani ya langsung tembak diamond kan. Langsung jelaskan keuntungan ngambil diamond. Jadi memang kita ngarahkan terus supaya mereka langsung gabung diamond. Karena kan kalau Bapak gabung diamond, Bapak gabung ruby itu kerjanya sama kan, tetap ketemu orang, capeknya sama kan, tapi hasilnya beda. Ya sudah, saya gambarin bahwa kalau Bapak jadi diamond, ya rekrut member ruby aja, berarti Bapak sudah 550.000. Itu baru satu. Kalau misalnya dapat 2 berarti 550.000. Terus dapat pasangan 300. Nah, kalau Bapak cuma ngambilnya ruby, kerjanya sama kok, prospek orang, ya, jelasinnya juga sama capeknya, tapi hasilnya beda. Nah, itu saya rasa yang membuat beberapa sih yang saya anggap memang punya duit, langsung closing. Dia enggak mau lagi ambil member ruby, langsung ngambilnya diamond. Oke, Bu Sniar, ini ada pertanyaan lagi nih dari Ibu Eka Putri nih. Bu Sniar menginspirasi sekali kalau ada yang mau mengkonsumsi saja tapi tidak mau menjadi member, bagaimana Bu? Oh iya, kalau misalnya saya sih ya, kalau saya dia beli sudah berulang kali repeat order kan, saya kan selalu mengatakan, aduh sayang Ibu, kalau Ibu enggak jadi member kalau sudah beberapa kali, tapi kalau cuma sekali aja ya nggak apa-apa, pakai upgrade diri kita jadi diamond atau upgrade siapalah di bawah kita yang dianggap dia mau jalan, ya buat dia untuk upgrade akun dia untuk capai diamond. Tapi kalau saya sih namanya juga kan misalnya orang sakit ya, sampai kapanpun kalau dia selalu cocok dan selalu beli itu kan juga terasa loh Pak, pengeluaran 3.400.000 sebulan kan itu terasa. Jadi kadang benar-benar saya siapkan waktu luang khusus buat pasien saya ini jelasin bisnisnya.
Tapi kalaupun mentok dia enggak mau, ya saya kadang kan saya tawari ke anaknya juga. Ayo Ibu, coba anaknya dulu yang saya jelasin. Kalau tertarik ya oke, kalau tidak juga ya enggak apa-apa. Berarti ya sudah, saya pakai upgrade tim saya, siapa yang saya anggap orangnya jalan, saya bantu dia. Atau ya saya bantu ke adik saya. Gitu, Pak. Teman-teman, barangkali ada pertanyaan lagi? Silahkan, ada Ibu Senior. Kang Marsha, barangkali ada pertanyaan, Kang? Masukan? Sudah terjawab semua tadi dari cerita Bu Senior. Bu, ada nggak kata-kata sakti Ibu nih Bu ya? Setiap Ibu prospek ya Bu, pasti kan Ibu punya kata-kata sakti ya Bu dalam arti kata untuk biar closing gitu Bu. Baik ke produk atau ke bisnisnya itu bagaimana Bu? Kata-kata sakti Ibu untuk ke bisnis, untuk ke produk, dan kata-kata sakti Ibu untuk ke bisnisnya nih Bu. Kalau kata-kata saksi sih Pak, kayaknya deh biasa aja kok. Istilahnya kalau makanya Pak, saya harus ketemu langsung dengan orangnya sih biasanya. Karena pada saat kita ketemu langsung itu kan beda Pak ya. Kalau lewat telepon cuma dengar suara atau video call, saya rasa itu beda lah. Kalau saya ketemu langsung ya saya bisa apa ya istilahnya saya bisa nyaman ke dia, ciptakan suasana nyaman, terus yakinkan dia, terus ya sudah saya doakan dia. Semoga dia mau jalankan bisnisnya kalau bisnisnya atau kalau dia mau rasakan manfaat produknya. Terus yakinkan kita kan bukan perusahaan abal-abal kan Pak, itu tadi farmasi itu farmasi terbesar tertua di Jepang. Nggak mungkin perusahaan besar gitu mau rusak nama baik dia dengan mengeluarkan produk yang abal-abal kan. Terus ini produk kita kan sudah diuji klinis oleh ilmuwan Jepang. Terus yang terakhir kita sudah ada paten manfaat buat, tetapi ini negara yang patenkan. Saya rasa kalau dari segi manfaat produk ini kita luar biasa sekali. Jadi apa ya tidak ada alasan lah untuk tidak konsumsi. Nah kalau orang yang sudah tahu salmon itu bagus ya biasanya sih tidak terlalu lama closingnya Pak. Kalau memang mereka pencinta salmon tahu bahwa salmon itu bagus sekali untuk kesehatan. Ya Pak, kembali lagi sih Pak kalau saya tugas kita cuma share. Kalau saya Pak ya. Tugas saya cuma share bahwa ada seperti ini peluang besar ya bisa merubah hidup ini di AFC ini kan apa ya ada duit sih 3,5 miliar ada hari-hari bisa puluhan jutaan jadi kalau Bapak tidak gunakan peluang ini ya sudah saya cari orang lain lah ya kan. Jadi saya sih Pak ketemu orang nggak mau jalankan juga kan nggak apa sih Pak, nggak masalah buat saya. Ya istilahnya ya nolak 1 tumbuh 1000 lagi. Masih banyak kok manusia di dunia ini kan. Bu, kalau boleh tahu Bu apa sponsornya berapa terus donanya totalnya berapa Bu sekarang Bu? Oh iya. Kalau sponsor cuma 60-an sih Pak. Kalau sponsor langsung ya 60-an itu pun yang jalan cuma berapa? Enggak sampai 20 Pak yang jalan kalau dari saya pribadi. Terus kalau total downline saya sekarang karena tiap hari bertambah udah lebih 10.000 tapi saya enggak 1.000 ya, udah lebih 1.000 tapi belum tahu lebihnya berapa. Sekitar 1000-an sih Pak baru sekitar 1000-an. Jadi emang kalau bisnis networking ini cepat sekali berkembangnya ya Bu ya? Iya Pak, benar. Kalau teman-teman sekarang yang memang mau serius sih jalankan bisnisnya, fokus cari orang yang mau bisnisnya juga. Ya, karena kalau mau apa ya bahasanya Pak Niko juga teman-teman yang lain kan gitu. Kalau kita fokus sama yang apa ya yang orang sakitnya ya istilahnya oke sih, tapi kita agak lambat. Tapi kalau kita fokus bisnisnya, mereka kan pasti gabungnya demand kalau memang dia mau bisnisnya kan. Betul. Kalaupun dia nggak punya duit kan bisa ngecer-ngecer. Ada sih juga member saya yang awalnya gitu. Pada saat gabung Ruby, dia buka dosnya terus dia ecer-ecer supaya cepat perputarannya. Habis ecer-ecer ya sudah dia beli lagi 2 box untuk capai diamond. Ya gitu Pak. Oke. Bu ini ada pertanyaannya Bu tentang ke ini nih Bu ke produk nih Bu. Bu mau tanya bisa nggak AFC diminum secara selang-seling dengan suplemen lain
Mama saya sedang sakit diabetes dari 2006. Sudah diamputasi dan tiap hari pakai insulin. Mama saya juga konsumsi suplemen lain seperti yang propolis dan burung walet. Bisa nggak digabung atau diseling minumnya dengan air? Aduh, kalau ini sih ya boleh. Kalau saya sih jawab dengan pengalaman pribadi saya waktu di Papua itu sih saya dapat juga pasien ya ini kebetulan dia juga kepala dinas, udah kakinya ibu jari kakinya itu sih sudah bolong Pak, sudah bolong. Terus konsumsi produk kita AFC itu 2 hari perawatnya datang ganti perban langsung tumbuh daging kan, yang bolong itu ibu jarinya langsung tumbuh daging baru 2 hari. 12 hari kemudian ketutup lukanya. Kemudian itulah membuat Bapak ini mengatakan, oh keren, benar-benar AFC keren. Dan Bapak itu sekarang masih tetap rutin untuk pencegahan. Kemudian kalau masalah suplemen yang lain saya rasa nggak masalah kok, karena kita kan kita makanan sehat. Jadi ibu mau konsumsi suplemen lain nggak masalah, tapi kalau selang-seling jangan. Produk yang lain boleh selang-seling, tapi kalau AFC jangan, usahakan rutin ya, biar jangan hari ini minum besok enggak, nanti cara kerjanya kan enggak maksimal. Saya aja kan Bapak Ibu sekarang setelah bonus udah sekarang ada klien produk saya rutin tiap hari, terutama Utsu itu kadang sampai 3 saset saya konsumsi, 5 saset untuk imun tubuh saya. Bu, ini ada pertanyaan lagi, Bu. Pernah nggak Ibu ada pasien yang sudah mengkonsumsi tapi tidak merasakan perubahan yang membaik? Bagaimana Ibu menghadapinya nih, Bu? Jadi ada yang sudah konsumsi tapi tidak merasakan perubahan katanya. Terus bagaimana Ibu menghadapinya nih, Bu? Ya, kembali lagi Pak, nanya dulu penyakitnya udah berapa lama. Kalau misalnya udah puluhan tahun, bertahun-tahun terus baru konsumsi sebox mau langsung berubah itu kan enggak ya. Jadi kita harus tanya tuh, ayo lagi Bu, ini masih proses. Ingat kita bukan obat Ibu. AFC itu Subarasi Utsukusi itu kan makanan kesehatan, berarti tapi akan diperbaiki dari dalam. Jadi kalau saya sih tekniknya gimana kita meyakinkan mereka aja kan, kita perhatian ke mereka setiap saat nanya dia, udah minum Ibu, udah konsumsi, ini kayaknya udah mau habis, ayo Ibu order lagi ya. Perhatian-perhatian seperti itu yang kita tunjukkan ke member kita kan itu membuat mereka nyaman, bahkan walaupun belum mau beli jadi beli lagi kalau kita perhatian sama mereka. Bu, bagaimana waktu mengajar dan prospek meeting secara face to face, Bu? Pertanyaannya, Bu. Bagaimana membagi waktu mengajar dan prospek meeting dengan face to face, Bu? Ya, itulah Pak, sekarang kan ngajarnya kalau di Makassar kan masih daring kan, online. Jadi kadang saya ngajarnya ya kalau sudah ngajar pagi, kebetulan sih jadwal saya sudah saya minta buat diatur Senin, Selasa, Rabu itu dipadatkan jadwal saya untuk ngajar. Ngajarkan cuma sampai jam 12 ya sudah, jam 1 sudah salat zuhur ya sudah extend lagi prospek di luar. Ya, waktunya kan panjang sampai malam. Ada Bu yang saat ini murid-muridnya Ibu ataupun rekan guru yang udah jadi join di AFC, Bu? Iya, ada sih Pak, ada. Ada beberapa yang sudah join tapi untuk mau seperti saya belum. Mereka hanya masih pelan-pelan, tapi selalu dikasih motivasi bahwa apa sih lagi yang membuat Bapak Ibu masih ragu. Ini buktinya sudah ada saya kan, saya perlihatkan konnichiwa saya perlihatkan foto-foto saya setiap hari. Jadi saya bilang apa sih yang membuat ya, kecuali memang Ibu nggak mau ya sudah. Tapi Ibu mau berubah ya ayo tunjukkan actionnya, tunjukkan kinerjanya kan, karena kalau misalnya kerjaannya masih setengah-setengah juga ya jangan salah kalau memang juga hasilnya baru setengah-setengah. Tapi kalau misalnya Ibu serius, ayo kita jalan. Kalau memang mau ditemani, ya saya temani.
Tapi ya itu atur jadwal dulu karena sekarang kan udah berkembang tim Pak. Jadi saya harus Iya. bagi waktu temani, hari ini temani siapa, terus saya juga kan butuh untuk diri saya juga. Jadi saya juga masih tetap cari terus. Ini Bu sudah tanpa terasa 1,5 jam nih obrolannya sangat Iya. menarik ya Bu ya. Itu. Kang Marcel, mungkin barangkali ada closing statement atau dari Bu Sniar atau apa untuk kami di sini Bu, untuk kami terus ingat nih Bu, sebagai motivasi kami juga nih Bu. Oleh-oleh dari Makassar Bu, jauh-jauh Bu. Soalnya di sana udah jam 10 ya Bu ya. Berarti lebih malam ya Bu ya. Iya, belum. Iya. Ya, lagi 5 menit jam 10. Iya, tapi biasa kok Pak. Saya sih kalau ngomong AFC biar sampai pagi kok nggak masalah. Yang Luar penting biasa. ngomongnya AFC saya sampai pagi nggak masalah. Iya Bu. Iya, kalau saya sih teman-teman, ayo AFC patut diperjuangkan. Saya selalu mengatakan ya, ingat selalu kata-kata Pak Ernest bahwa Pak Diko bahwa AFC ini adalah benar-benar wadah transformasi buat kita untuk berubah, menghasilkan menghasilkan income yang tak terbatas. Jadi kalau teman-teman benar-benar serius nih di AFC, ayo jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa, tunjukkan actionnya. Ya apalagi yang teman-teman lakukan itu ya maksimalkan doa, maksimalkan action, maksimalkan sedekah. Saya yakin perbuatan-perbuatan baik lainnya, yakin itu akan membuka rezeki Bapak Ibu semua. Saya rasa itu aja kok Pak, karena apa yang saya lakukan itu, dan yakin bahwa kalau Allah sudah berkehendak tidak ada kata sulit Pak ya. Jadi tidak ada yang tidak mungkin ya Bu ya. Tidak ada yang kata sulit. Luar biasa, Apapun Ibu. itu jadi Bu Sido pun saya yakin Bapak Ibu akan capai. Yang penting benar-benar Amin. Bapak Ibu yakin ya. Kalau saya sih Pak yakin. Insya Allah suatu saat saya akan berdiri di panggung untuk jadi Bu Sido Makassar. Insya Allah, amin, amin. Amin, amin, amin. Bu Sido Indonesia Timur ya Bu ya. Iya Saya doakan, Pak, Bu. amin. Indonesia Luar biasa. Timur. Iya, Bu, pertama kali Bu Sido Indonesia Timur, saya doakan ke Bu Sniar. Amin, amin. Kang Marcel barangkali mau foto atau gimana? Ya, kita foto dulu ya. Nah, Ibu Husniar, kami mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaan waktunya untuk berbagi dan sharing bersama kami. Banyak sekali yang kami dapatkan hari ini ya, mungkin teman-teman juga setuju. Mudah-mudahan Bu Husniar terus semangat, mudah-mudahan dilancarkan rezekinya, Amin. dan segera menjadi Bu Sido Makassar ya Bu. Amin. Amin, amin ya Allah. Bu Sido Indonesia Timur Bu ya. Kita dukung Bu, Amin. support Bu. Amin, amin. Kita juga di sini juga menyusul jadi Bu Sido semua Bu. Amin. Amin. Sukses berjamaah apa ya, Amin. teman-teman. Kita sukses bareng-bareng ya. Amin. Oke, Kita Pak. foto dulu ya Bu sebelum Oh, iya, kita boleh. sudahi. Yuk teman-teman kita open Konnichiwa. cam dulu ya. Konnichiwa. Yuk siap-siap yang di screen. Kita ada 80 screen malam ini nih Bu. Yuk 1, 2, 3. Oke, siap-siap yang di screen 2. Ya, yang screen 2 siap ya. 1, 2, 3. Oke, yang screen ketiga. 1, 2, 3. Oke. Sip. Baik, terima kasih banyak Bu. Makasih Salam banyak untuk ya Bu Bapak. Terima kasih Sniar. teman-teman. Salam untuk keluarga dan tim Ibu ya Bu ya. Semangat. Banyak Terima kasih. Bye.